Bayangkan, jika suatu hari, seluruh dunia terbentang di hadapanmu. Tak ada negeri yang berani menolak perintahmu. Tak ada pasukan yang sanggup menandingi kekuatanmu. Gunung tunduk pada langkah kakimu. Laut menjadi jalan bagi perjalananmu. Bayangkan, jika namamu disebut, raja-raja gemetar. Jika engkau melangkah, sejarah berubah. Jika engkau memutuskan, dunia harus menerima. Namun, di tengah semua itu, engkau tidak merasa besar. Tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Tidak merasa pantas disembah. Engkau justru berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ini semua bukan karena aku. Ini adalah rahmat dari Robku. Dan disitulah letak keajaibannya. Di saat manusia lain mabuk oleh kekuasaan, ia justru semakin takut kepada Allah. Di saat manusia lain merasa tak terkalahkan, ia justru semakin sadar bahwa dirinya hanyalah hamba. Namanya bukan sekadar raja. Namanya adalah Zulkarnain. Sosok misterius yang tidak disebut panjang lebar, namun diabadikan langsung dalam Al-Quran. Bukan karena hartanya, bukan karena pasukannya, tapi karena hatinya. Karena di dunia ini, banyak orang mampu menguasai orang lain, tapi sangat sedikit yang mampu menguasai dirinya sendiri. Banyak orang bisa memimpin negeri, tapi gagal memimpin nafsunya. Banyak orang bisa menundukkan musuh, tapi kalah oleh kesombongan. Namun Zulkarnain adalah pengecualian. Ia menaklukkan dunia, namun tidak pernah menaklukkan Tuhan. Ia memiliki segalanya, namun merasa tidak memiliki apa-apa. Dan justru karena itulah, Allah mengangkat namanya. Allah mengabadikan kisahnya. Allah menjadikannya pelajaran bagi manusia sampai akhir zaman. Di zaman sekarang, kita hidup di dunia yang berbeda. Tidak ada raja yang menguasai timur dan barat. Tidak ada pasukan yang menaklukkan seluruh bumi. Tapi, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu manusia yang mengira dirinya hebat, padahal tidak pernah menguasai hatinya sendiri. Manusia yang merasa pintar, padahal lupa bahwa ilmunya titipan. Manusia yang merasa kuat, padahal jantungnya bisa berhenti kapan saja. Manusia yang merasa berkuasa, padahal nyawanya pun bukan miliknya. Dan di tengah dunia seperti itu, Allah menghadirkan satu kisah tentang seorang raja yang justru menang karena tidak merasa menang. Tentang seorang pemimpin yang justru mulia karena tidak merasa lebih mulia dari orang lain. Tentang seorang manusia yang diberi dunia, namun memilih untuk tetap menjadi hamba. Zulkarnain bukanlah dongeng. Ia bukan legenda tanpa makna. Ia bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin. Cermin bagi setiap pemimpin. Cermin bagi setiap orang tua. Cermin bagi setiap suami, istri, anak, guru, murid. Bahkan cermin bagi dirimu sendiri. Karena pada hakikatnya, setiap manusia adalah raja dalam hidupnya masing-masing. Raja atas waktu. Raja atas pilihan. Raja atas sikap dan keputusan. Dan pertanyaannya bukan, seberapa besar dunia yang kau kuasai? Tapi, seberapa besar egomu yang mampu kau tundukkan? Bayangkan, jika Zulkarnain hidup di zaman kita. Dengan teknologi, media sosial, kekuasaan digital. Dengan jutaan pengikut. Dengan sorotan kamera setiap hari. Apakah ia akan memamerkan kekayaannya? Apakah ia akan menonjolkan pasukannya? Apakah ia akan menulis bio, raja terbesar sepanjang sejarah? Tidak. Ia justru mungkin akan bersembunyi. Ia justru akan menghindari pujian. Ia justru akan takut jika namanya terlalu dikenal. Karena semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin kecil ia merasa di hadapan manusia. Dan semakin kecil ia merasa di hadapan manusia, semakin besar nilainya di hadapan Allah. Zulkarnain mengajarkan satu pelajaran besar. Bahwa kekuasaan bukan untuk membanggakan diri. Bahwa jabatan bukan untuk merasa lebih tinggi. Bahwa kelebihan bukan untuk merendahkan orang lain. Tapi untuk menguji, apakah engkau tetap ingat Allah? Atau justru lupa diri? Karena sejatinya, bukan dunia yang berbahaya. Yang berbahaya adalah hati.
yang tidak siap memegang dunia. Bukan kekayaan yang menyesatkan. Yang menyesatkan adalah jiwa yang merasa semua itu miliknya. Dan mungkin itulah sebabnya mengapa kisah Zulkarnain tidak dimulai dengan pertempuran, tidak dimulai dengan pasukan, tidak dimulai dengan keajaiban teknologi, tapi dimulai dengan satu kalimat sederhana. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan di bumi, dan kami telah memberinya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Artinya, semua yang ia miliki bukan hasil kecerdasannya semata, bukan hasil strateginya semata, bukan hasil kekuatannya semata, tapi karena Allah yang membuka jalannya. Dan siapapun yang sadar bahwa semua berasal dari Allah, tidak akan pernah sombong, tidak akan pernah merasa paling hebat, tidak akan pernah lupa diri. Sobat, kisah ini bukan hanya tentang Zulkarnain. Kisah ini tentang kita. Tentang bagaimana kita menggunakan sedikit kekuasaan yang kita miliki. Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak. Kekuasaan sebagai atasan terhadap bawahan. Kekuasaan sebagai orang yang didengar pendapatnya. Apakah kita memanfaatkannya untuk menolong? Atau untuk menekan? Untuk mengangkat? Atau untuk merendahkan? Untuk mendekatkan orang pada Allah? Atau menjauhkan mereka darinya? Karena boleh jadi kita tidak pernah memimpin dunia, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban atas dunia kecil yang Allah titipkan pada kita. Dan disinilah kisah Zulkarnain menjadi sangat relevan. Di tengah dunia yang sibuk pamer, di tengah manusia yang haus validasi, di tengah kehidupan yang mengukur nilai dari angka dan popularitas, Allah memperlihatkan satu sosok yang justru mulia karena diam, yang agung karena rendah hati, yang besar karena tidak merasa besar. Seorang raja yang bisa menguasai dunia, namun tidak pernah menguasai dirinya sendiri dengan kesombongan. Dan mungkin itulah makna kemenangan yang sebenarnya. Bukan ketika semua orang tunduk padamu, tapi ketika hatimu tetap tunduk kepada Allah. Karena di akhirat kelak, yang ditanya bukan seberapa besar kerajaanmu, tapi seberapa ikhlas hatimu. Dan setelah kita menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah menundukkan dunia, melainkan menundukkan hati di hadapan Allah, disitulah kisah Zulkarnain mulai membuka tabir rahasianya. Karena Zulkarnain bukanlah sebuah nama. Ia bukan identitas lahir. Ia bukan gelar warisan keluarga. Zulkarnain adalah julukan, sebuah sebutan yang berarti orang yang menaklukkan dua arah dunia, timur dan barat, dua ujung peradaban, dua batas kekuasaan manusia. Artinya, ia bukan sekadar raja dari satu negeri. Ia bukan pemimpin satu bangsa. Ia adalah penguasa yang jejak langkahnya membentang sejauh matahari terbit dan terbenam. Namun yang membuatnya istimewa bukan itu. Bukan luas wilayahnya. Bukan jumlah pasukannya. Bukan kekuatan militernya. Yang membuatnya luar biasa adalah satu hal sederhana. Allah mempermudah segalanya baginya. Bukan karena ia jenius semata. Bukan karena ia kuat semata. Bukan karena ia hebat semata. Tapi karena Allah membuka jalan di depannya. Di setiap langkah yang ia ambil, Allah memberinya kecerdasan. Bukan kecerdasan untuk menipu. Bukan kecerdasan untuk menguasai. Tapi kecerdasan untuk memahami kehendak Tuhan. Ia tahu kapan harus maju. Ia tahu kapan harus berhenti. Ia tahu kapan harus menggunakan kekuatan. Dan kapan harus menahan diri. Di saat manusia lain menggunakan akalnya untuk mencari celah keuntungan, Zulkarnain menggunakan akalnya untuk mencari ridha Allah. Dan inilah kecerdasan tertinggi. Bukan tahu banyak, tapi tahu kepada siapa harus tunduk. Allah memberinya pasukan besar. Jumlahnya tidak terhitung. Barisannya teratur. Kesetiaannya kokoh. Namun pasukan ini tidak digunakan untuk menindas yang lemah. Tidak untuk merampas yang kecil. Tidak untuk memperkaya diri. Pasukan ini digunakan untuk menegakkan keadilan. Untuk melindungi yang tertindas. Untuk menjaga yang tak berdaya. Bayangkan,
memiliki kekuatan untuk menghancurkan, namun memilih untuk memperbaiki, memiliki kemampuan untuk memaksa, namun memilih untuk membimbing. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang tidak lahir dari otot, tapi dari iman. Allah juga memberinya teknologi luar zamannya, ilmu yang melampaui peradaban di sekitarnya, pengetahuan tentang logam, pemahaman tentang struktur, kemampuan membangun sesuatu yang bahkan sulit dijelaskan dengan logika modern. Namun lagi-lagi, semua itu tidak membuatnya angkuh, tidak membuatnya merasa paling pintar, tidak membuatnya merasa paling hebat. Ia tidak berkata, "Lihat betapa cerdasnya aku." Ia justru berkata dalam hati, "Jika bukan karena Allah, aku tidak akan tahu apa-apa." Dan disitulah letak keindahannya. Ia tahu ilmunya tinggi, tapi ia juga tahu siapa yang meninggikannya. Dan yang paling menakjubkan dari semuanya, Allah memberinya kemudahan dalam setiap urusan. Apapun yang ia niatkan, Allah bukakan jalannya. Apapun yang ia rencanakan, Allah ringankan prosesnya. Apapun yang ia hadapi, Allah sertai dengan pertolongan. Bukan berarti hidupnya tanpa ujian. Bukan berarti perjalanannya selalu mudah. Tapi di setiap kesulitan, selalu ada pintu yang terbuka. Karena ia tidak berjalan sendiri. Ia berjalan bersama izin Allah. Dan siapapun yang berjalan bersama Allah, tidak akan pernah benar-benar tersesat. Disinilah banyak orang mulai keliru. Mereka mengira Zulkarnain adalah Alexander yang agung, Iskandar Makedonia, penakluk dunia versi sejarah barat. Namun para ulama berkata, itu adalah dua orang yang berbeda. Dua jiwa yang sangat jauh jaraknya. Dua arah hidup yang berlawanan. Alexander memiliki menteri bernama Aristoteles, seorang filsuf besar, tapi tidak beriman kepada Tuhan, tidak mengenal wahyu, tidak bersandar pada Allah. Alexander menaklukkan dunia untuk membesarkan namanya, untuk menorehkan sejarah, untuk dikenang manusia. Sedangkan Zulkarnain menaklukkan dunia untuk mengabdi kepada Robnya, untuk menegakkan kebenaran, untuk menolong sesama. Alexander ingin namanya diukir di batu. Zulkarnain ingin amalnya diukir di langit. Alexander haus pujian. Zulkarnain takut pujian. Alexander ingin dikenang dunia. Zulkarnain ingin dikenang Allah. Dan perbedaan itulah yang membuat satu dikenang sebagai legenda, dan satu lagi diabadikan dalam Al-Quran. Sobat, ada satu kalimat yang sangat dalam maknanya. Semakin tinggi kedudukan Zulkarnain, semakin rendah ia di hadapan Allah. Biasanya manusia kebalikannya. Semakin tinggi jabatan, semakin keras suaranya. Semakin banyak pengikut, semakin besar egonya. Semakin luas kekuasaan, semakin lupa dirinya hamba. Namun Zulkarnain justru sebaliknya. Semakin ia melihat luasnya dunia, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Semakin ia melihat kekuatan pasukannya, semakin ia ingat bahwa semuanya bisa lenyap sekejap mata. Semakin ia melihat keajaiban teknologi, semakin ia yakin bahwa semua itu hanya titipan. Ia tidak mabuk oleh pencapaian. Ia tidak tenggelam dalam kebanggaan. Ia tidak kehilangan arah. Karena setiap kali ia berhasil, ia tidak berkata, "Aku hebat." Ia berkata, "Allah Maha Baik." Dan mungkin, itulah rahasia mengapa Allah terus memudahkannya. Karena ia tidak pernah mengambil pujian untuk dirinya. Karena ia tidak pernah menaruh kesombongan di hatinya. Karena ia tidak pernah merasa paling layak. Allah mencintai hamba yang sadar diri, yang tahu batas, yang tahu bahwa setinggi apapun ia terbang, ia tetap hamba. Karena dalam hidup ini, bukan siapa yang paling tinggi yang dimuliakan, tapi siapa yang paling rendah hatinya di hadapan Allah. Dan Zulkarnain telah membuktikan satu hal besar, bahwa kekuasaan tidak akan merusakmu jika hatimu tidak tergoda olehnya. Bahwa kelebihan tidak akan menghancurkanmu jika jiwamu tetap merasa kekurangan di hadapan Tuhan.
bahwa dunia tidak akan menelanmu jika engkau tidak menjadikannya tujuan. Maka saat kita mendengar kisah Zulkarnain, jangan hanya kagum pada kebesarannya. Jangan hanya terpukau pada pencapaiannya. Tapi bertanyalah pada diri sendiri. Jika aku diberi sedikit saja dari apa yang ia miliki, apakah aku masih ingat Allah? Atau justru lupa segalanya? Karena sesungguhnya, ujian terbesar bukanlah kemiskinan. Ujian terbesar adalah kelimpahan. Dan Zulkarnain lulus ujian itu dengan cara paling indah. Tetap menjadi hamba. Di saat ia bisa menjadi apa saja. Dan setelah Allah mempermudah segala urusannya. Setelah jalan terbuka di setiap langkahnya, Zulkarnain tidak berhenti. Ia tidak beristirahat dalam kenyamanan. Ia tidak menetap dalam kemewahan. Ia melanjutkan perjalanan, menyusuri bumi, hingga tiba di batas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sampai suatu hari, ia berdiri di ujung barat dunia, tempat di mana matahari seolah tenggelam. Bukan di langit biru, bukan di laut jernih, tapi di lumpur hitam yang pekat. Pemandangan yang tidak biasa. Gelap, sunyi. Seolah dunia berakhir di sana. Dan di tempat itulah, ia bertemu dengan suatu kaum. Kaum yang hidup jauh dari cahaya iman. Kaum yang menyembah selain Allah. Kaum yang menutup mata dari kebenaran. Kaum kafir. Kaum yang tidak mengenal Tuhan. Atau mengenal tapi berpaling. Di titik itu, Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain. Pilihan yang sangat berat. Pilihan yang menentukan arah sejarah. Allah berfirman kepadanya, engkau boleh menghancurkan mereka. Atau engkau boleh berbuat baik kepada mereka. Pedang ada di tanganmu. Pasukan siap di belakangmu. Kekuasaan mutlak berada di sisimu. Dan manusia biasa mungkin akan memilih jalan tercepat. Jalan paling mudah. Jalan yang tidak perlu berpikir panjang. Menghancurkan. Menghabisi. Menaklukkan. Namun Zulkarnain tidak terburu-buru. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak mabuk oleh kekuatan. Ia berhenti. Ia merenung. Ia menundukkan hatinya. Karena ia sadar, ia bukan diutus untuk sekadar menang. Ia diutus untuk menyelamatkan. Zulkarnain berdiri di hadapan kaum itu. Bukan sebagai algojo. Bukan sebagai penakluk. Tapi sebagai pembawa peringatan. Ia berkata dengan suara yang tenang, namun penuh wibawa. Barang siapa zalim, kami siksa. Tapi siapa yang beriman, kami muliakan. Kalimat yang sederhana, tapi mengguncang langit dan bumi. Bukan ancaman kosong. Bukan janji palsu. Tapi keadilan yang jujur. Ia tidak menutup-nutupi akibat dosa. Ia tidak menyepelekan kesalahan. Ia berkata dengan jelas, siapa yang memilih kezaliman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang memilih iman akan merasakan kemuliaan. Ia tidak memaksa. Ia tidak mengancam. Ia tidak menghinakan. Ia hanya menyampaikan kebenaran dan membiarkan hati mereka memilih. Inilah yang membedakan Raja Dunia dengan hamba Allah. Raja Dunia ingin segera menundukkan. Hamba Allah ingin terlebih dahulu menyadarkan. Raja Dunia mengukur keberhasilan dari berapa banyak yang tunduk. Hamba Allah mengukur keberhasilan dari berapa banyak yang terselamatkan. Dan Zulkarnain memilih jalan yang lebih berat. Jalan dakwah. Karena menghancurkan lebih mudah daripada membimbing. Memerintah lebih mudah daripada mengajak. Menaklukkan lebih cepat daripada menanam iman. Tapi justru disitulah letak kemuliaannya. Ia tidak ingin menguasai tubuh mereka. Ia ingin menyentuh hati mereka. Ia tidak ingin mereka takut padanya. Ia ingin mereka mengenal Tuhannya. Bayangkan, jika engkau berada di posisinya. Dengan kekuatan sebesar itu. Dengan kesempatan untuk menghapus mereka dari peta. Apakah engkau akan bersabar? Apakah engkau akan menahan diri? Apakah engkau akan tetap memilih dakwah? Atau engkau akan berkata, mereka pantas dihancurkan.
Zulkarnain mengajarkan satu pelajaran penting. Bahwa kekuasaan sejati bukanlah ketika engkau mampu menyakiti, tapi ketika engkau mampu tidak menyakiti. Padahal engkau bisa. Bahwa kekuatan sejati bukanlah saat engkau menghancurkan, tapi saat engkau menahan diri demi memberi kesempatan. Karena dalam pandangan Allah, menyelamatkan satu jiwa lebih berharga daripada menaklukkan 1000 negeri. Dan di tempat yang gelap itu, di ujung dunia yang sunyi itu, Zulkarnain tidak membangun istana, tidak mendirikan monumen, tidak menanam bendera. Ia menanam sesuatu yang jauh lebih besar. Harapan. Harapan bahwa manusia masih bisa berubah. Harapan bahwa hati masih bisa terbuka. Harapan bahwa kegelapan bisa diterangi. Karena ia tahu, tidak semua orang tersesat. Karena ingin tersesat. Sebagian tersesat karena belum pernah ditunjukkan jalan. Dan siapapun yang belum ditunjukkan jalan, tidak pantas langsung dihukum. Kalimatnya menggema dalam keheningan. Barang siapa zalim, kami siksa. Tapi siapa yang beriman, kami muliakan. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada dendam. Tidak ada ego. Hanya keadilan. Hanya kasih sayang. Hanya tanggung jawab seorang hamba. Ia tidak memposisikan dirinya sebagai hakim mutlak. Ia hanya menjadi perantara kebenaran. Karena ia sadar, yang berhak menghukum sepenuhnya hanyalah Allah. Dan tugas manusia hanyalah mengingatkan. Sobat, kisah ini bukan tentang kaum kafir di masa lalu. Kisah ini tentang kita hari ini. Tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda. Tentang bagaimana kita menilai yang belum paham. Tentang bagaimana kita bersikap kepada mereka yang belum sejalan. Apakah kita cepat menghakimi? Cepat mencela? Cepat memutuskan? Atau kita masih mau bersabar? Masih mau menjelaskan? Masih mau mendoakan? Karena boleh jadi, kita sedang berada di posisi Zulkarnain. Bukan sebagai raja dunia, tapi sebagai orang yang diberi sedikit ilmu, sedikit pemahaman, sedikit cahaya. Dan pertanyaannya bukan seberapa pintar kita, tapi apakah kita menggunakan cahaya itu untuk menyinari, atau justru untuk menyilaukan. Zulkarnain tidak memulai dengan pedang. Ia memulai dengan kata. Tidak memulai dengan hukuman. Ia memulai dengan peringatan. Karena ia tahu, iman tidak tumbuh karena ketakutan. Iman tumbuh karena kesadaran. Dan orang yang sadar karena dipaksa tidak akan bertahan lama. Tapi orang yang sadar karena memahami akan bertahan seumur hidup. Itulah mengapa di ujung barat dunia, di tempat matahari tenggelam di lumpur hitam, justru lahir cahaya. Bukan cahaya matahari, tapi cahaya dakwah. Cahaya seorang raja yang memilih menjadi hamba. Cahaya seorang penguasa yang lebih takut kepada Allah daripada kepada kekuatannya sendiri. Dan setelah ia meninggalkan barat yang gelap, setelah cahaya dakwah ditanam di tanah yang berlumpur, Zulkarnain kembali melangkah. Tidak menuju kemewahan, tidak menuju pusat peradaban, tapi menuju arah yang lebih jauh lagi, ke timur. Perjalanan yang panjang, sunyi, tanpa penanda. Seolah ia sedang berjalan menuju ujung dunia yang lain. Hingga suatu hari, ia sampai di tempat terbitnya matahari. Tempat di mana cahaya muncul langsung dari ufuk. Tempat di mana panas turun tanpa perantara. Tempat di mana tidak ada bayangan untuk berlindung. Dan di sana, ia menemukan suatu kaum. Kaum yang hidup sangat sederhana. Tidak mengenal rumah. Tidak mengenal atap. Tidak mengenal dinding. Mereka hidup di tanah terbuka. Tidur di bawah langit. Bangun dengan matahari di wajah. Tanpa perlindungan. Tanpa peneduh. Setiap hari, mereka terpanggang oleh panas. Kulit mereka mengeras. Tubuh mereka terbakar. Namun mereka tidak tahu bahwa ada cara lain untuk hidup. Sebagian ulama berkata, mereka adalah kaum yang sangat primitif.
tidak tahu cara membuat rumah, tidak mengenal teknologi, tidak memahami perlindungan. Sebagian ulama berkata, mereka hidup di tempat di mana matahari hampir tidak pernah tenggelam, siang yang panjang, panas yang tidak berujung, seolah mereka hidup di bawah satu ujian besar yang sama setiap hari. Apapun tafsirnya, satu hal yang pasti, mereka hidup dalam kondisi yang sangat berat. Bukan hanya miskin, bukan hanya tertinggal, tapi rapuh. Rapuh secara fisik, rapuh secara ilmu, rapuh secara iman. Zulkarnain berdiri di hadapan mereka, melihat tubuh yang lelah, melihat mata yang kosong, melihat kehidupan yang dijalani tanpa pilihan. Dan sekali lagi, Allah memberinya kekuasaan atas mereka. Kekuasaan penuh. Kekuasaan mutlak. Ia bisa memerintah. Ia bisa mengubah. Ia bisa memaksa. Ia bisa berkata, kalian harus begini. Kalian harus begitu. Kalian harus mengikuti perintahku. Namun Zulkarnain tidak melakukannya. Ia tidak datang sebagai penjajah. Ia tidak datang sebagai pemaksa. Ia tidak datang sebagai orang yang merasa lebih tahu. Ia datang sebagai pelindung, sebagai pembimbing, sebagai manusia yang peduli. Karena ia tahu, mereka tidak hidup seperti itu karena membangkang. Mereka hidup seperti itu karena tidak tahu. Dan orang yang tidak tahu, tidak pantas dihukum. Ia pantas diajari. Di tempat yang panas itu, di bawah matahari yang membakar, Zulkarnain tidak menunjukkan kekuatannya. Ia menunjukkan kasih sayangnya. Ia tidak membangun benteng. Ia tidak mendirikan istana. Ia tidak memamerkan pasukan. Ia mendekati mereka, mengamati mereka, memahami keadaan mereka, dan dengan bahasa yang mereka mengerti, dengan cara yang mereka pahami, ia menyampaikan kebenaran tentang Tuhan yang menciptakan matahari, tentang Tuhan yang menciptakan panas, tentang Tuhan yang menciptakan manusia. Bukan untuk disiksa, tapi untuk dijaga. Ia memberi mereka pilihan yang sama seperti di barat. Tidak ada paksaan. Tidak ada ancaman. Tidak ada teror. Hanya satu ajakan sederhana. Mengenal Allah, menyembahnya, dan hidup lebih baik. Inilah keindahan kepemimpinan Zulkarnain. Ia tidak menyamaratakan semua orang. Ia tidak memaksakan standar yang sama. Ia tidak mengukur manusia dari kemampuannya, tapi dari kondisinya. Ia tahu, setiap kaum punya latar yang berbeda. Setiap manusia punya kemampuan yang berbeda. Setiap jiwa punya jalan yang berbeda. Dan tugas seorang pemimpin bukanlah menyeragamkan, tapi menyesuaikan. Bukan menginjak, tapi mengangkat. Bukan memaksa, tapi melindungi. Pesan ini sangat dalam dan sangat relevan hari ini. Di zaman kita, banyak orang merasa paling benar, merasa paling paham, merasa paling suci, lalu dengan mudah menghakimi yang berbeda, menghina yang tertinggal, mencela yang belum mengerti. Padahal, mungkin mereka bukan membangkang. Mungkin mereka hanya belum pernah diajari. Dan disitulah kita diuji. Apakah kita seperti Zulkarnain? Atau seperti penguasa yang hanya ingin ditaati? Karena kekuasaan yang sejati bukan untuk memamerkan kehebatan, tapi untuk mengurangi penderitaan. Bukan untuk membuat orang takut, tapi untuk membuat orang merasa aman. Zulkarnain bisa saja memaksa mereka mengikuti sistemnya, mengikuti budayanya, mengikuti caranya hidup. Tapi ia memilih jalan yang lebih lembut. Ia memilih jalan yang lebih manusiawi. Ia memilih jalan yang lebih ilahi. Ia tetap memberi mereka pilihan iman. Karena iman yang tumbuh dari paksaan akan mati ketika paksaan hilang. Tapi iman yang tumbuh dari kesadaran akan hidup meski tanpa pengawasan. Dan itulah iman yang diinginkan Allah. Bukan iman karena takut manusia, tapi iman karena cinta kepada Tuhan. Bayangkan perasaan kaum itu, yang seumur hidup-hidup di bawah panas. Tiba-tiba bertemu seseorang
Yang tidak menindas, tidak mengejek, tidak meremehkan. Seseorang yang justru ingin menolong, membimbing, melindungi. Mungkin bagi mereka, Zulkarnain bukan sekadar raja. Ia adalah jawaban dari doa, yang bahkan tidak pernah mereka ucapkan. Jawaban dari tangisan, yang tidak pernah mereka sadari. Dan di sanalah kita belajar satu hal penting, bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak yang tunduk, tapi dari seberapa banyak yang merasa aman. Bahwa kekuatan sejati bukan membuat orang lemah merasa kecil, tapi membuat orang lemah merasa dihargai. Bahwa kekuasaan yang diridhai Allah bukan yang menekan dari atas, tapi yang mengangkat dari bawah. Di timur yang panas itu, di tanah yang tidak mengenal naungan, Zulkarnain tidak meninggalkan bangunan megah. Ia meninggalkan jejak kasih. Jejak bahwa kekuasaan bisa bersanding dengan kelembutan. Jejak bahwa kekuatan bisa bersatu dengan empati. Jejak bahwa iman bisa disampaikan tanpa paksaan. Dan mungkin, itulah makna terbesar dari perjalanannya ke timur. Bahwa dunia tidak butuh lebih banyak penguasa. Dunia butuh lebih banyak pelindung. Dan bahwa di mata Allah, orang yang paling tinggi, bukan yang paling ditakuti, tapi yang paling mampu membuat orang lain merasa tidak sendirian. Dan setelah ia meninggalkan timur yang panas, setelah ia menanam kasih di tanah yang gersang, Zulkarnain kembali melanjutkan perjalanannya. Bukan lagi ke timur, bukan lagi ke barat, tapi ke arah yang tidak pernah disebut jelas, ke sebuah wilayah yang terhimpit di antara dua gunung besar. Gunung yang tinggi, kokoh, seolah menjadi gerbang menuju dunia lain. Di sanalah, ia menemukan suatu kaum yang berbeda. Bukan hanya berbeda budaya, tapi berbeda bahasa. Bahasa mereka hampir tak bisa dipahami. Kata-kata mereka asing. Nada bicara mereka tak dikenal. Hampir-hampir, mereka tidak bisa berkomunikasi. Namun Allah memudahkan. Entah dengan ilham, entah dengan penerjemah, entah dengan cara yang hanya Allah tahu. Karena bagi Allah, tidak ada yang mustahil, termasuk menyatukan dua bahasa yang tak pernah saling mengenal. Dan ketika komunikasi itu terjalin, keluarlah satu keluhan besar dari dada mereka yang sesak. Mereka hidup dalam ketakutan. Bukan takut kepada alam, bukan takut kepada hewan buas, tapi takut kepada dua kabilah yang terus-menerus menyerang. Yakjuj dan Makjuj, makhluk yang merusak, yang menghancurkan ladang, yang membunuh ternak, yang menyerbu perkampungan, datang tanpa peringatan, pergi meninggalkan kehancuran. Mereka tidak mengenal belas kasihan, tidak mengenal batas, tidak mengenal aturan. Dan kaum di antara dua gunung itu hidup setiap hari dalam kecemasan. Tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa bekerja dengan tenang, tidak bisa membesarkan anak tanpa rasa takut. Setiap suara di kejauhan terasa seperti pertanda maut. Setiap angin kencang terasa seperti langkah musuh. Mereka hidup bukan sekadar miskin, tapi terancam. Ketika mereka berdiri di hadapan Zulkarnain, mereka tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan, tidak membawa kekuatan. Mereka membawa air mata. Dengan suara gemetar, mereka berkata, "Wahai Raja, buatkanlah dinding antara kami dan Yakjuj Makjuj, agar kami bisa hidup dengan aman." Lalu mereka menambahkan, "Dan kami akan membayar dengan apapun yang kami punya." Bayangkan seberapa putus asanya mereka, hingga rela memberikan seluruh harta, asal bisa hidup tanpa ketakutan. Harta bagi mereka bukan lagi tujuan. Keselamatan jauh lebih berharga. Dan di titik itulah, muncul keindahan jiwa Zulkarnain. Ia tidak tergoda. Ia tidak silau. Ia tidak memanfaatkan keadaan. Ia tidak berkata, "Berapa yang bisa kalian bayar?" Ia tidak bertanya, "Apa keuntunganku?" Ia tidak menawar,
Berapa persen untukku? Ia justru berkata dengan lembut, namun tegas. Aku tidak butuh harta kalian. Aku hanya butuh bantuan kalian. Kalimat yang sangat sederhana, tapi sangat langka di dunia kekuasaan. Karena biasanya, yang kuat ingin dibayar. Yang berkuasa ingin untung. Yang menolong ingin imbalan. Tapi Zulkarnain tidak seperti itu. Ia tidak menjual keselamatan. Ia tidak memperdagangkan perlindungan. Ia tidak menjadikan penderitaan orang lain sebagai ladang keuntungan. Ia menjadikan mereka bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai rekan perjuangan. Makna spiritualnya sangat dalam. Pemimpin sejati tidak berkata, bayar aku, baru aku lindungi. Pemimpin sejati berkata, mari kita bangun bersama. Pemimpin sejati tidak memposisikan diri sebagai penyelamat tunggal. Ia memposisikan diri sebagai bagian dari solusi. Ia tidak menciptakan ketergantungan. Ia menciptakan partisipasi. Ia tidak ingin rakyat lemah di hadapannya. Ia ingin rakyat kuat bersamanya. Bayangkan perasaan kaum itu, yang seumur hidup tertekan. Tiba-tiba bertemu pemimpin, yang tidak ingin harta mereka, yang tidak ingin memeras mereka, yang justru mengajak mereka terlibat. Mungkin untuk pertama kalinya, mereka merasa dihargai. Bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia. Bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian penting. Dan disitulah kekuatan terbesar muncul. Bukan dari besi, bukan dari senjata, tapi dari rasa memiliki. Zulkarnain mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa pemimpin sejati tidak berdiri di atas penderitaan rakyatnya. Ia berdiri di samping mereka. Bahwa pemimpin sejati tidak membangun jarak. Ia membangun kepercayaan. Bahwa pemimpin sejati tidak menciptakan rasa takut. Ia menciptakan rasa aman. Ia bisa saja memerintahkan pasukannya saja. Menyelesaikan semuanya tanpa melibatkan mereka. Membangun dinding sendiri. Mengambil pujian sendiri. Tapi ia memilih jalan yang lebih berat. Mengajak mereka ikut serta. Mengajak mereka berkontribusi. Mengajak mereka merasakan bahwa keselamatan adalah hasil kerja bersama. Karena ketika seseorang ikut membangun, ia akan ikut menjaga. Ketika seseorang ikut berjuang, ia akan ikut mencintai hasilnya. Dan inilah hikmah yang sering kita lupakan. Bahwa perlindungan yang paling kuat bukan yang dibangun oleh satu orang, tapi yang dibangun oleh banyak hati. Sobat, di dunia hari ini, banyak orang ingin jadi pemimpin. Ingin didengar. Ingin diikuti. Ingin dihormati. Tapi sangat sedikit yang mau ikut memikul beban. Yang mau merasakan lelah. Yang mau merendahkan diri. Padahal, kepemimpinan bukan tentang posisi. Kepemimpinan tentang pengorbanan. Bukan tentang berada di depan, tapi tentang berani berada di tengah. Bukan tentang perintah, tapi tentang keteladanan. Zulkarnain tidak datang sebagai pahlawan super. Ia datang sebagai manusia beriman, yang tahu bahwa tanpa rakyat, ia hanyalah satu orang. Yang tahu bahwa tanpa kebersamaan, bahkan tembok terkuat pun bisa runtuh. Maka ia berkata, aku tidak butuh harta kalian. Aku hanya butuh bantuan kalian. Kalimat itu bukan sekadar penolakan. Itu adalah undangan. Undangan untuk bersatu. Undangan untuk percaya. Undangan untuk berharap. Dan dari dua gunung yang sunyi itu, dari kaum yang menangis ketakutan itu, lahirlah satu pelajaran besar untuk kita semua. Bahwa pemimpin sejati tidak membeli kesetiaan. Ia membangun keikhlasan. Tidak menjual perlindungan. Ia menumbuhkan kebersamaan. Dan bahwa kekuatan terbesar di dunia bukanlah tembok dari besi, tapi hati yang mau berjuang bersama. Dan setelah mereka sepakat untuk berjuang bersama, setelah ketakutan berubah menjadi harapan, Zulkarnain pun mulai melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia tidak memanggil tukang biasa. Ia tidak meminta bangunan sederhana.
Ia tidak membangun pagar kayu. Ia tidak membuat tembok tanah. Ia memerintahkan sesuatu yang terdengar mustahil. Bawakan aku potongan besi. Besi. Bukan batu. Bukan kayu. Bukan tanah liat. Besi yang berat. Besi yang keras. Besi yang sulit dibentuk. Dan mereka pun mulai mengumpulkannya. Dari berbagai penjuru. Dari sisa senjata. Dari logam yang mereka punya. Sedikit demi sedikit. Setumpuk demi setumpuk. Hingga besi itu ditumpuk setinggi 2 gunung. Bukan metafora. Bukan kiasan. Bukan simbol. Besi benar-benar ditumpuk. Mengisi celah besar. Di antara 2 gunung raksasa itu. Bayangkan tenaga yang dibutuhkan. Bayangkan waktu yang dihabiskan. Bayangkan betapa mustahilnya. Bagi kaum sederhana. Yang sebelumnya hidup tanpa perlindungan. Namun kali ini, mereka tidak bekerja dengan rasa takut. Mereka bekerja dengan harapan. Lalu Zulkarnain berkata lagi, "Nyalakan api. Api besar. Bukan api kecil. Bukan sekadar nyala. Api yang memakan besi. Api yang membuat logam menjadi merah membara. Besi itu dipanaskan hingga menyala seperti bara. Merah. Putih. Panas tak terbayangkan. Besi yang biasanya dingin, sekarang seperti lautan api. Dan di titik inilah, teknologi itu terasa di luar nalar. Karena apa yang dilakukan berikutnya, bukan sekadar menempa, tapi menciptakan sesuatu yang belum dikenal dunia saat itu. Zulkarnain memerintahkan, tuangkan tembaga cair. Tembaga. Logam yang mudah meleleh. Logam yang mengalir seperti air. Saat dipanaskan, tembaga cair itu disiramkan ke atas besi membara. Mengalir ke setiap celah. Menyatu dengan logam panas. Bukan hanya menempel, tapi berfusi. Melebur. Menyatu. Besi dan tembaga menjadi satu tubuh. Satu struktur. Satu dinding. Bukan sekadar tembok, tapi logam super kuat. Secara ilmiah, bahkan zaman modern pun terdiam. Karena kombinasi ini mirip dengan konsep ala canggih. Paduan logam. Teknologi metalurgi tingkat tinggi. Besi memberi kekuatan. Tembaga memberi fleksibilitas. Panas ekstrim menyatukan struktur atomnya. Hasilnya, dinding yang tidak bisa dipanjat. Tidak bisa ditembus. Tidak bisa dilubangi. Tidak bisa dihancurkan. Bukan oleh tangan. Bukan oleh alat sederhana. Bahkan oleh waktu pun, sulit untuk menggerogotinya. Sebuah teknologi yang bahkan sekarang tidak mudah ditiru tanpa mesin besar. Padahal ini dilakukan di zaman tanpa listrik, tanpa mesin industri, tanpa teknologi modern. Hanya dengan ilmu dari Allah. Kaum itu menyaksikan semuanya. Dengan mata terbuka. Dengan hati bergetar. Dengan napas tertahan. Mereka melihat sesuatu yang dulu hanya mereka doakan, kini berdiri nyata di hadapan mereka. Dinding yang memisahkan mereka dari teror. Tembok yang menutup jalan bagi Ya'juj dan Ma'juj. Untuk pertama kalinya, mereka merasa aman. Tidak lagi menoleh setiap suara. Tidak lagi takut setiap malam. Tidak lagi menunggu kehancuran. Mereka menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Dan di saat seperti itulah, saat manusia biasanya berkata, "Lihat betapa hebatnya aku. Lihat apa yang berhasil kulakukan. Lihat betapa jeniusnya diriku." Zulkarnain justru berkata sesuatu yang membuat langit dan bumi tersentuh. Ini rahmat dari Rabbku. Bukan, ini karena kepintaranku. Bukan, ini karena kekuasaanku. Bukan, ini karena strategiku. Tapi, rahmat. Bukan prestasi. Bukan kebanggaan. Tapi pemberian. Kalimat itu lebih kuat.
daripada seluruh tembok besi. Karena disitulah terlihat siapa sebenarnya Zulkarnain. Ia bukan hanya raja. Ia bukan hanya penakluk. Ia bukan hanya pemimpin. Ia adalah hamba. Hamba yang tahu bahwa ilmu adalah titipan. Kekuatan adalah amanah. Keberhasilan adalah ujian. Ia tahu bahwa jika ia sombong, tembok itu tidak ada artinya. Ia tahu bahwa jika ia lupa Allah, seluruh prestasi itu hampa. Sobat, banyak manusia hari ini membangun tembok pencapaian, karir, kekayaan, popularitas, pengaruh, tapi lupa mengucap, "Ini rahmat dari Rabbku." Mereka berkata, "Ini hasil kerja keras saya. Ini karena strategi saya. Ini karena kecerdasan saya." Padahal, siapa yang memberi napas? Siapa yang memberi akal? Siapa yang memberi kesempatan? Zulkarnain mengajarkan satu rahasia besar, bahwa puncak kehebatan manusia bukan saat ia membangun sesuatu yang luar biasa, tapi saat ia tidak merasa luar biasa. Bahwa puncak kekuatan bukan saat semua orang kagum, tapi saat hati tetap rendah. Bahwa puncak kesuksesan bukan saat nama dipuji, tapi saat Allah disebut. Tembok itu memang luar biasa. Teknologinya melampaui zamannya. Strukturnya menantang logika. Kekuatannya menantang sejarah. Tapi yang paling menakjubkan bukan besinya, bukan tembaganya, bukan panas apinya. Yang paling menakjubkan adalah hati Zulkarnain. Hati yang tidak mabuk kuasa. Hati yang tidak silau prestasi. Hati yang tetap tunduk di tengah keajaiban. Dan mungkin itulah sebabnya tembok itu bertahan. Bukan hanya karena logamnya kuat, tapi karena niatnya suci. Bukan hanya karena teknologinya canggih, tapi karena dibangun dengan tauhid. Karena sesuatu yang dibangun dengan menyebut nama Allah akan dijaga oleh Allah. Dan sesuatu yang dibangun hanya dengan ego akan runtuh oleh ego itu sendiri. Maka saat kita mendengar kisah ini, jangan hanya kagum pada temboknya. Kagumlah pada keikhlasan di baliknya. Karena di dunia ini, yang paling langka bukan teknologi tinggi, tapi hati yang tetap rendah saat berada di puncak. Dan sejak hari itu, tembok itu berdiri, diam, sunyi, tegak di antara dua gunung, menjadi batas antara dunia yang tenang dan kehancuran yang ditunda. Tapi tidak ada ciptaan di bumi ini yang benar-benar abadi. Bahkan tembok paling kuat pun hanya menunggu satu kalimat dari langit. Kun, maka jadilah. Di balik tembok itu, Yakjuj dan Makjuj tidak pernah berhenti. Setiap hari mereka menggali. Dengan kuku, dengan alat, dengan nafsu, dengan kebencian. Mereka gali pagi, mereka gali siang, mereka gali malam, hingga hampir tembus. Lalu mereka berkata, "Besok kita lanjutkan." Dan keesokan harinya, tembok itu kembali utuh, seperti tidak pernah digali. Begitu terus, hari demi hari, tahun demi tahun, abad demi abad. Bukan karena mereka lemah, tapi karena Allah belum mengizinkan. Sampai suatu hari, mereka berkata dengan kalimat yang berbeda, "Besok kita lanjutkan, insya Allah." Dan di hari itu, untuk pertama kalinya, tembok itu tidak kembali. Retakan kecil menjadi celah, celah menjadi lubang, lubang menjadi pintu kehancuran. Dan Yakjuj dan Makjuj pun keluar, seperti air bah, seperti banjir manusia. Tak terhitung, tak terbendung. Ini terjadi setelah Dajjal mati. Setelah fitnah terbesar di bumi berakhir. Setelah Nabi Isa turun ke dunia. Setelah manusia mengira semua sudah selesai. Ternyata belum. Karena fitnah terbesar kedua baru saja dimulai. Yakjuj dan Makjuj keluar. Dan mereka tidak mengenal belas kasihan.
Mereka minum semua air. Mereka makan semua tanaman. Mereka membunuh semua makhluk. Tidak peduli anak. Tidak peduli wanita. Tidak peduli orang tua. Mereka merusak tanpa alasan. Mereka menghancurkan tanpa tujuan. Mereka hidup hanya untuk melahap dunia. Jumlah mereka begitu banyak. Hingga ketika yang terakhir keluar, ia berkata, "Dulu di sini ada air." Padahal sungai sudah habis diminum. Bahkan Nabi Isa, Nabi yang membunuh Dajjal, Nabi yang membawa mukjizat, tidak diperintahkan untuk melawan mereka. Bukan karena Nabi Isa lemah, tapi karena musuh ini, bukan untuk dilawan dengan pedang. Nabi Isa dan orang-orang beriman bersembunyi di gunung, mengunci diri, menangis, takut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia tidak punya solusi. Tidak ada teknologi. Tidak ada senjata. Tidak ada strategi. Yang tersisa hanya satu. Doa. Nabi Isa mengangkat tangan. Langit terdiam. Bumi menunggu. Ya Allah, kami sudah tidak mampu. Selamatkan kami. Dan Allah menjawab dengan cara yang tidak pernah terpikirkan manusia. Bukan dengan petir. Bukan dengan gempa. Bukan dengan api dari langit. Tapi dengan sesuatu yang sangat kecil. Ulat. Allah mengirim ulat-ulat kecil yang masuk ke leher Yakjuj dan Makjuj, menggigit pembuluh darah mereka, membunuh mereka serentak. Dalam satu malam, seluruh pasukan kehancuran itu mati. Jatuh. Tertimbun. Bergelimpangan. Dunia sunyi. Tapi bumi penuh bangkai. Masalah belum selesai. Karena jasad mereka menggunung, membusuk, berbau, mencemari bumi. Nabi Isa kembali berdoa. Dan Allah kembali menjawab. Allah kirim burung raksasa. Burung yang mengangkat jasad mereka. Seperti burung membawa ranting kecil. Membuangnya ke tempat yang Allah kehendaki. Lalu Allah turunkan hujan. Hujan yang membersihkan bumi. Mencuci darah. Menyapu bangkai. Menyucikan dunia. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, bumi kembali bernapas. Sobat, disinilah kita mengerti satu hal. Sebesar apapun tembok dunia, sehebat apapun teknologi, sekuat apapun perlindungan manusia, jika Allah berkehendak, ia runtuh dalam sekejap mata. Tembok Zulkarnain bertahan ribuan tahun. Tidak bisa ditembus manusia. Tidak bisa dihancurkan makhluk. Tapi runtuh, bukan oleh besi. Bukan oleh senjata. Bukan oleh teknologi. Runtuh oleh izin Allah. Dan mungkin, itulah pesan terbesar dari seluruh kisah ini. Bahwa dunia ini bukan tentang siapa yang paling kuat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling kaya, tapi tentang siapa yang paling bergantung kepada Allah. Kita hari ini membangun banyak tembok. Tembok ekonomi, tembok politik, tembok kekuasaan, tembok teknologi. Kita merasa aman, merasa pintar, merasa siap menghadapi masa depan. Padahal satu virus kecil saja pernah melumpuhkan dunia. Satu gempa saja bisa menghapus satu kota. Satu banjir saja bisa menenggelamkan ribuan mimpi. Kisah Yakjuj dan Makjuj bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa tidak ada yang benar-benar aman, kecuali orang yang berlindung kepada Allah. Bahwa tembok terkuat bukan dari besi, bukan dari tembaga, tapi dari iman. Dan ketika hari itu datang, hari saat semua tembok runtuh, semua teknologi tak berguna, semua kekuasaan hancur, yang tersisa hanya satu pertanyaan. Di mana kita berdiri di hadapan Allah? Sebagai orang yang sombong? Atau sebagai hamba yang berserah? Sebagai pembangun dunia? Atau pencari akhirat? Zulkarnain membangun tembok, tapi hatinya membangun tauhid. Yakjuj dan Makjuj meruntuhkan dunia,
Tapi mereka tidak punya iman. Dan kita sedang membangun apa hari ini? Tembok dunia? Atau jembatan menuju Allah? Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kisah ini membuatmu merenung, jika kisah ini membuatmu ingin lebih dekat kepada Allah, jangan lupa dukung dakwah ini dengan cara sederhana. Tangan menunjuk kanan like videonya. Tangan menunjuk kanan komentar refleksi hatimu. Tangan menunjuk kanan subscribe channel Manisnya Pahala. Agar lebih banyak jiwa tersentuh oleh kisah-kisah akhir zaman. Karena mungkin video ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan lembut dari langit. Untuk kita yang sedang terlalu sibuk membangun dunia. Dan lupa menyiapkan akhirat. Semoga kita tidak hanya kagum pada kisah, tapi berubah karena kisah. Semoga kita tidak hanya menangis, tapi kembali kepada Allah. Dan semoga saat semua tembok runtuh nanti, kita termasuk orang yang berlindung di bawah rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.